Jadi kalau ada Ustadz Somad ceramah bahwa Islam akan menguasai Eropa, itu bukan janji Abdul Somad, tapi janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap ulama mesti menyampaikan itu kepada anak muda, karena kita adalah al-ulama warathatul anbiya. Saya bukan ulama, saya hanya orang yang selalu suka duduk dengan para ulama, mengkaji, mengaji kepada para ulama. Apa yang disampaikan ulama saya sampaikan pada umat Islam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama, insyaallah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aku bangga melihat kalian nanti banyak keturunan pada hari kiamat. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang walud, subur. Al-wadud, yang sayang kepada anak. Karena aku bangga nanti di antara umat-umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, dan yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangga melihat kalian nanti pada hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Orang Jerman tidak mau punya anak. Orang Rusia kalau mau punya anak ditanggung biaya hidup anaknya, disekolahkan sampai S3. Orang Barat tidak mau punya anak karena dianggap punya anak itu hanya buang-buang waktu. No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Ditambah lagi mereka tidak punya anak karena kena penyakit umat Nabi Lut alaihissalam, LGBT, tak punya anak. Satu sisi kita ketakutan dibuat gerakan LGBT ini, disupport oleh perusahaan-perusahaan besar dunia mensupportnya, tapi dibalik itu semua adalah cara Allah ingin menyebarkan umat ini di seluruh Eropa. Ketakutan Eropa, Jerman akan diisi oleh orang Islam yang berduyun-duyun datang dari Turki. Jerman itu penuh orang Turki sudah di Jerman. Prancis diisi oleh imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, penuh Prancis. Inggris diisi oleh imigran Islam datang dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Maka 3 negara ini sudah diisi umat Islam, sementara dia musnah. Disebabkan musnah apa? Musnah karena virus HIV/AIDS, akibat dari kumpul kebo, akibat dari Salome, akibat dari flash disknya kena virus. Sedangkan umat Islam makin melimpah ruah, maka muncul ketakutan, maka dimunculkanlah apa yang disebut dengan Islamophobia, fobia ketakutan. Nanti kalau Islam ini berkuasa, dia akan berjihad, memotong, memancung kepala nanti Islam ini. Maka salah satu yang ketakutan itu adalah Macron ketakutan, karena Inggris, Prancis, Jerman adalah 3 negara yang diserbu oleh migran umat Islam. Ketika Suriah dibantai, dibombardir, hancur, satu sisi berita duka, tapi jangan lupa orang Suriah pergi ke Eropa menjadi imigran, menjadi pengisi lagi negeri itu. Akhirnya sebelum hari kiamat terwujudlah janji Nabi Muhammad SAW, kamu akan menguasai Rom. Dulu orang menyangka yang dimaksud dengan Rom itu adalah Damaskus, Suriah. Betul, karena memang waktu itu Damaskus adalah salah satu provinsi dari Romawi, tapi bukan itu Rom. Orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan Rom itu adalah Turki, karena itulah tempat kekerajaan Kaisar Konstantinopel, namanya Konstantin. Betul, tapi bukan itu Rom. Rom adalah Eropa. Sebelum hari kiamat akan berkumandang azan di Menara Eiffel. Memang yang menguasai Inggris adalah dari India, Pakistan, Bangladesh. Memang yang menguasai Jerman adalah Turki. Memang yang menguasai Prancis adalah Tunisia, Aljazair, Maroko. Tapi insya Allah yang mengumandangkan azan di Menara Eiffel adalah orang dari Jakarta. Setelah selesai semuanya, kelahi mereka. Siapa yang azan? Naik orang Jakarta, azan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda cita-citanya mesti begitu. Ini pas ditanya cita-cita, ente cita-cita apa? PNS. PNS itu bagus jadi cita-cita, tapi peluangnya terlalu kecil, guys. Kayak cita-citanya, apa cita-citamu? Cita-citaku adalah orang yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Begitu cita-citanya. Ini Ustaz Somad ngawur aja. Enggak, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Begitu Nabi mengambil pacul dari besi, lalu kemudian dipukulkan ke batu saat menggali khandak parit,
Karena waktu itu perang itu kalau musuh datang dari kota Makkah menyerang Madinah, hancur kita ya Rasulullah. Kami punya strategi perang, kata Salman Al-Farisi. Farisi Persia. Persia pernah menguasai dunia. Yang terkuat adalah Romawi. Romawi kalah oleh Persia. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Lokasi perang itu adalah Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea, Dead mati, Sea Laut, Dead Sea Laut mati di Yordania. Pernah berkuasa Persia. Lalu kemudian seorang dari Persia itu bernama Salman Al-Farisi berkata, kami punya strategi perang ya Rasulullah. Apa strateginya? Kita gali parit, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Begitulah jarak lebar parit itu. Digalilah parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak, kanal kata orang barat. Maka saat menggali parit itu, saat dipukulkan besi itu terkena kepada batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Aku melihat saat cahaya pertama muncul, kalian akan menguasai Yaman, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya kedua, kalian akan menguasai Syam, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya yang ketiga, kalian akan menguasai Rom. Saat itu orang berkata, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, pembual. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tiga-tiga terwujud. Yaman, Islam. Padahal Yaman waktu itu adalah kekuasaan Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Siapa itu? Abraha. Abraha dengan bala tentaranya datang dari Yaman. Yaman menjadi Islam. Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ulama besar hari ini datang dari Yaman. Al-Habib Umar bin Hafiz, murid senior beliau Darul Mustafa. Itulah majlis salawat yang paling ramai di Jakarta. Al-Habib Munzir Al-Musawwa, alumni pertama Darul Mustafa. Yaman. Pacul kedua bercahaya. Apa yang kau lihat? Syam. Syam hari ini menjadi negeri Islam. 4 negara, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Tinggal satu yang sedang dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Insyaallah kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina itu pun akan direbut kembali oleh umat Islam insyaallah. Takbir. Tapi jangan besok anak-anak dari penggilingan pergi ke Palestina, jangan. Kuatkan dulu mental, kuatkan semangat, belajar sampai S1, S2, S3, karena kalian yang akan membebaskannya dengan semangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La taftahunnal Qastantiniyah. 14 abad yang lalu Nabi berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Orang berkata, gila ini, masa kita membebaskan Konstantinopel, padahal Konstantinopel adalah bangunan yang paling hebat, paling kokoh di atas dunia. Kami masuk ke masjid yang dibangun oleh Konstantin, yang kemudian dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Sepanas apapun kota itu, dia tidak akan panas di dalam. Kenapa? Karena di bawah itu dibangunnya kolam renang. Kolam di bawah, ada air, tidak akan panas. Seterik apapun dia tidak akan panas. Kenapa? Karena kubah yang cantik indah dengan batu-batu yang dingin, yang sejuk, luar biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW hanya tinggal di bangunan yang dindingnya hanya tanah liat yang disusun, lalu kemudian atapnya hanya anyaman pelepah korma, daun-daun korma, lalu kemudian lantainya hanyalah berataikan tanah. Tiba-tiba orang yang berada di masyarakat ketinggalan zaman, tidak bisa tulis baca, itu berkata, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Tertawalah terbahak-bahak orang kafir Quraisy. Mimpi ini orang. Tapi apa yang terjadi? Konstantinopel betul-betul terwujud, diambil, dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih yang umurnya ketika itu hanya 19, 20, 21 tahun. Anak muda yang gagah perkasa. Hari ini anak umat Islam 21 tahun membawa golok panjang, minta belikan sepeda motor sama emaknya. Musibah besar. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah pada agama. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW, memberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi raja di raja, karena memang ayahnya seorang raja, King Solomon, anak dari raja King David.
Daud bapaknya raja, anaknya jadi raja. Kalau Nabi Musa alaihissalam hebat, dia adalah orang yang tinggal di istana Fir'aun karena dia hanyut di sungai Nil, diselamatkan oleh Asia, dibawa ke istana Fir'aun. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal di rumah paman yang miskin, anaknya banyak, Abu Talib namanya. Tapi dari ketidakadaan, from zero to hero, dari nol menjadi pemimpin semesta alam. Dan hari ini umat terbanyak nomor 2 adalah Islam, dan tak lama lagi dia menjadi umat terhebat nomor 1 ke semesta alam, insyaallah. Allahu Akbar. Jadi kalau ada Ustadz Somad ceramah bahwa Islam akan menguasai Eropa, itu bukan janji Abdul Somad, tapi janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap ulama mesti menyampaikan itu kepada anak muda, karena kita adalah al-ulama warathatul anbiya. Saya bukan ulama, saya hanya orang yang selalu suka duduk dengan para ulama, mengkaji, mengaji kepada para ulama. Apa yang disampaikan ulama saya sampaikan pada umat Islam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama, insyaallah. Amin ya Allah, amin. 45 menit, 50 menit. Tadi dimulai jam setengah 9, sekarang setengah 10 kurang 10. Saya akan jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara berhati-hati dengan kelakuan jelek seseorang dengan rasa suuzon kita kepada seseorang? Kita punya teman, dan dia ini suka ngutang. Yang suka ngutang jangan tersinggung, saya nggak ada niat menyindir. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan kita hati-hati dengan kelakuan jelek dia dengan suuzon? Bagaimana cara membedakan? Kan tipis-tipis, beti, beda-beda tipis. Bagaimana cara membedakan? Maka yang pertama yang kita lakukan adalah hati-hati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa saya minjam 10 juta? Langsung saya keluarkan duit 100.000. Aku 10 juta nggak ada, tapi 100.000 ini ada. Ambil lah, tak usah kau balikkan, dan jangan ku tengok lagi batang hidung kau sini. Daripada kita kasih 10 juta akadnya utang dia nggak balik kan, saat itu kita bukan suuzon, kita sudah tahu kredibilitas. Tidak termasuk ghibah kalau dalam 3 kasus. Yang pertama, hakim meminta kesaksian dari saksi. Hai saksi, ya Pak Hakim, apakah kau melihat perlakuan terdakwa? Saya sebetulnya mau cerita perlakuan terdakwa Pak Hakim. Terus ceritalah. Saya takut ini ghibah Pak Hakim. Gimana mau menetapkan hukum kalau tak kau ceritakan? Maka saksi boleh bersaksi di hadapan hakim, tidak ghibah. 2, Ustadz mau menjawab fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perbuatan si Anu Pak Ustadz? Apa perbuatannya? Aku mau cerita tapi takut ghibah Pak Ustadz. Gimana aku mau jawab? Menyanyi fatwa boleh. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil boleh. Menunjukkan kebatilan seseorang boleh. Makanya Allah menceritakan Fir'aun untuk menunjukkan mana Fir'aun. Kalaulah tidak diceritakan Allah bahwa Fir'aun itu jahat dan Musa itu baik, andai tak diceritakan Allah, maka orang yang memperjuangkan hak asasi manusia sekarang berkata, sesungguhnya Fir'aun tenggelam teraniaya karena dikudeta oleh Musa. Fakta bisa berulang balik. Maka Allah menunjukkan ini hak, ini batil. Kalaulah Allah tidak menceritakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka mereka pejuang kemanusiaan hari ini akan berkata Abu Jahal, Abu Lahab mati karena oleh kelompok intoleran bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar meterannya mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu orang ini, kita tidak suuzan dan kita berhati-hati dari sifat dia. Ini salah satu contoh kasus. Pertanyaan kedua,
Saya sering mendengar istilah faqidut tahuraini. Apa artinya dan bagaimana cara sholat faqidut tahuraini? Faqidu enggak ada, tahuraini alat bersuci dua. Alat bersuci dalam Islam itu dua, satu air, yang satu debu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam penjara, sampai di dalam penjara itu air enggak ada, debu pun tak ada, karena penjaranya semuanya dari kaca keliling, dipegang tak ada debu. Mohon maaf Pak Kiai, tak ada debu. Nah, ini tak ada debu. Mau tayamum tak bisa, mau sholat pakai wudhu tak bisa. Apa yang dia lakukan? Tiga mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci, maka kewajiban sholat gugur. Mazhab yang kedua adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia melaksanakan sholat tanpa bersuci, tidak wudhu, tidak tayamum, dia sholat saja. Nanti setelah dia keluar dari tempat itu ada air, baru dia sholat lagi, baru dia sholat lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia melaksanakan sholat lihtiramil waktu, untuk menghormati waktu, karena 24 jam berputar waktu ini tidak boleh kosong daripada mengingat Allah. Sholat subuh saat terbit fajar, sholat zuhur saat tergelincir matahari, sholat asar saat matahari condong, sholat maghrib saat matahari tenggelam, sholat isya saat sempurna hilang syafaq ahmar, merahnya hilang, genap malam, maka malam itu memuliakan Allah di waktu malam dengan sholat isya. Tidak boleh 5 waktu kosong, maka dia sholat dengan ihtiramil waktu, menghormati waktu. Tapi nanti setelah dia dapat air, dia ulang lagi sholat, nama sholatnya sholat i'adah. Berapa sih sebenarnya sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Yang ketiga sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena yang tadi dikhawatirkan tidak sah, karena tidak ada cara bersucinya. Lalu Ustadz diantara yang 3 ini Ustadz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz condong pada mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Dia berada di dalam air, nggak ada alat bertayamum, tak ada, dia tetap sholat juga, tapi sholatnya itu apa? Lihtiramil waktu, menghormati waktu. Lalu kemudian setelah keluar dia ganti yang tadi itu, tapi bukan qadha, i'adah, mengulangi sholat itu. Maka begitulah yang diajarkan. Kami mau lihat lengkapnya di mana kami bisa baca Pak Ustaz? Dalam buku judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal dunia, dari Suriah, jabatan terakhir dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Islamic Jurisprudence and Evidence, hukum Islam dan dalil-dalilnya. Bagaimana hukumnya warisan yang tidak dibagi, karena warisan cuma sedikit tetap dibagi. Biasanya kalau di Jawa ditempati salah satu anaknya. Ada orang berpahaman begini, masalah sholat saya ikut Allah, masalah puasa saya ikut Allah, masalah haji saya ikut Allah, tapi masalah warisan mohon maaf ya Allah, aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Dia nggak ngomong gitu, tapi perbuatannya mencerminkan itu. Kita ini ikut Allah, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dari mulai cara makan, cara minum, masuk WC, menikah, punya anak, sampai harta warisan. Yang paling detail dalam Quran itu adalah harta warisan. Rumah cuman 1, harganya 100 juta. Yang ada di situ adalah keluarga, maka ya dibagi. Kalau meninggal bapak, istri dapat berapa?
istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak. 100 juta. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4, 25 juta. Kalau ada anak 1/8, 12 juta setengah. Sisanya dibagi kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya 5. Dia yang ngasih makan istrinya, dia yang ngasih pakaian, dia yang ngasih tempat tinggal, dia ngasih pendidikan anak-anaknya, dia yang memberikan perhatian, dia menanggung biaya pernikahan, ada namanya nafkah. Jadi laki-laki dapat 2 kali itu bukan karena diskriminatif terhadap perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar terhadap laki-laki. Jadi sedikit apapun tetap dibagi. Harta warisan tidak boleh langsung dibagi. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Aku wasiatkan sebagian harta warisanku ini tolong serahkan kepada panti jompo sebanyak 50 juta. Wasiatku hartanya cuma 100, maka wasiat yang tertunaikan hanya 333, yang 66 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat. Imba di wasiati yusi biha audain. Yang kedua, bayarkan utang. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan utang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi. Setelah kami keluarkan wasiat, keluar utang, ternyata kurang Pak Ustaz. Ya nasib. Syarat sahnya kawin lagi adalah izin istrinya. Bagaimana kalau kita kawin lagi tanpa izin istri pertama? Rukun nikah itu mempelai laki-laki, wali perempuan, saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab qabul. Jadi kalau ada bapak istrinya sudah 1, 2, 3, sudah 3 sudah istrinya, lalu kemudian dia pergi sama saya ke Pekanbaru Riau, ada nampaknya yang cocok, lalu dia akad nikah di situ. Mempelai laki-laki ada si wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab dan qabul. Nikahnya sah apa tak sah? Nah, padahal yang minta sah cuma 2 orang saksi, malah semua bilang sah. Udah selesai. Tapi negara melihat ini nanti memunculkan konflik. Negara melihat kalau ini tetap diterapkan nanti banyak konflik. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang sudah beristri kalau dia menikah lagi, maka dia mesti menyertakan surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materi 6.000 dan disahkan pengadilan. Jadi kalau cuma ditandatangan 6.000 tidak ada dari hakim, tak bisa. Disahkan oleh di pengadilan, barulah bisa dibawanya untuk nikah lagi. Makanya karena kesulitan administrasi itu, banyak orang melakukan nikah siri. Jelas? Ini yang nanya malah belum nikah. Satu aja belum, mau nanya kedua pula. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah.